Oke, untuk teman-teman, saya ingin mengajak semua teman-teman. Ini saya mau mancing lagi, dan saya buka kamera di sini. Posisinya ini udah hutan, teman-teman. Karena kalau saya masih ada di kampung, di sana itu rame. Jadi di sini itu udah di makam, posisinya makam. Ke sana itu makam. Saya ingin mengajak teman-teman buka kamera di sini, mulai dari sini itu biar teman-teman tahu perjuangan saya menuju spot. Biasanya saya bawa 2 joran. Sekarang saya hanya bawa 1 karena ini udah malam, saya berangkatnya dari rumah jam 10. Kita sambil jalan. Juga ada yang lewat dulu. Oke, kita sambil jalan saja karena ini sudah sangat malam. Biar teman-teman tahu spot saya mancing kalau di malam hari. Oke, kita langsung sambil jalan saja karena sudah malam. Sebenarnya dulu jalan ini sangat sepi karena ini jalan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan di sini ini posisinya di Provinsi Jawa Tengah, di Desa Cibendung. Kalau jam-jam segini dulu itu nggak ada orang yang lewat, nggak ada kendaraan yang lewat. Hanya karena dari Desa Tonjong udah dibangun jalannya oleh Kang Haji Dedi Mulyadi, jadi sudah rame. Dan di sini terkenal dengan keangkerannya atau mistisnya, teman-teman. Sebelum jalan Tonjong dibangun itu saya udah biasa lewat sini. Sepi banget. Apalagi kalau udah musim hujan, udah nggak ada yang lewat sama sekali ke jalan ini kalau udah malam hari. Nanti spot kita di jembatan. Saya hanya ingin mengajak teman-teman biar tahu perjalanannya kalau saya menuju spot. Dan ini mungkin yang malam hari ini yang mau saya pancing itu di spotnya itu di jembatan itu nggak seberapa resikonya dibanding kalau udah keluar dari jalur jalan ini. Wah, resikonya itu berlipat-lipat, sangat berbahaya sekali di perbatasan ini. Kalau dulu lewat jalan ini itu seremnya minta ampun, teman-teman. Dengan pohon-pohon jati yang besar dulu itu. Mancing saya sendirian. Jalannya rusaknya minta ampun. Enggak seperti sekarang, mungkin ini agak lumayan mendingan. Kendaraan itu sangat sulit lewat sini dulu itu saya. Dan sebenarnya saya kalau ada di kampung, nggak merantau, itu hampir tiap malam saya mancing. Cuman nggak saya rekam, cuman mancing aja, nggak bawa HP. Karena ngerekamnya ini pakai HP doang, nggak pakai kamera. Kameranya kamera HP, dan HP-nya HP jadul. Jadi gambarnya mungkin ya seadanya aja lah. Belum ada peralatan yang lengkap. Nanti kalau ada rezeki ya sedikit-sedikit lah. Nanti beli yang agak layak. Nah, ini pertigaan ini ke sana itu menuju spot. Nanti langsung turun ke sungai. Ini jalannya di sini. Jalan masuknya. Ini kalau udah masuk jalan sini, mancing malam hari sampai ke sungai, turun ke spot. Itu bisa 3 kali lipat resiko yang harus kita hadapi. Udah masuk jalan ini ke sana itu. Karena dari perbatasan ini antara Jawa Tengah Jawa Barat itu sungainya itu ya dikatakan bukan aja di sungainya,
Di sepanjang jalan ini, karena dulunya ini juga hutan-hutan rimbun banget sebelum ditebang pohon-pohon jatinya. Sudah nggak ada yang berani kalau udah mau maghrib masuk jalan ini. Ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ini sepinya minta ampun. Kita menuju spot atau ke jembatan viral. Karena peralatannya kita seadanya, penerangan juga seadanya. Jadi kita cari aman dulu. Dan juga di YouTube saya itu masih sepi. Gak ada komentar, gak ada permintaan, subscriber, like. Itu masih sepi. Jadi kalau saya langsung turun ke bawah, 3 resiko yang harus saya hadapi, ya saya harus pikir-pikir dulu. Jadi lebih baik kita cari aman dulu. Dan inilah jembatannya. Di sini jembatan perbatasannya ini. Namanya Jembatan Lewi Asem. Yang sudah dibangun atau direnovasi oleh Kang Haji Dedi Mulyadi, termasuk Jalan Tonjong. Nah, disinilah kita akan mancing cari ikan. Ini sungainya. Ya, kalau di kamera HP itu emang sulit gambarnya ya, karena ini HP-nya HP jadul. Sekali lagi karena saya belum ada peralatannya yang memadai. Jadi saya juga mungkin tidak mau ambil resiko. Ya cukup cari aman sajalah dulu. Karena yang sebenarnya tempat spot saya itu di sana, teman-teman. Turun ke sana, saya itu. Jalannya ke sana itu rimbun. Dan 3 resiko. Dan di sini sekarang udah banyak kendaraan, udah terlihat. Karena jalannya udah bagus, udah bisa dilalui. Dan jalannya juga udah dikasih penerangan sama Kang Dedi Mulyadi. Dan di sini kalau hari libur itu alhamdulillah ramai banget. Banyak sekali yang jualan-jualan, pendatang-pendatang sengaja main ke sini. Sedangkan yang arah ke sana yang tadi kita lewati itu arah ke Jawa Tengah atau masuk ke Desa Cibendung yang jalannya masih butut. Tapi jalan itu dulunya ya jalan yang paling bagus. Karena jalan ini nggak bisa dilewati. Dulunya jalan di sini itu nggak bisa dilewati sama kendaraan. Oke teman-teman, di sini itu banyak yang nyasar termasuk mobil ini. Tadi habis nanya. Untuk daerah Bantar Panjang, belum tahu katanya daya dari kota. Jadi saya kasih tunjuk jalan ke sana. Jalan ke sana itu saya sudah kasih tahu untuk arah Bantar Panjang, Cibimbing itu arahnya ke sana. Saya udah kasih tahu, cuman saya suruh bilang hati-hati aja, pelan-pelan saja karena jalannya itu sangat rusak parah. Tapi bisa dilewati oleh kendaraan itu masih bisa, cuman ya pelan-pelan. Karena di sana itu jalannya sangat hancur. Belum dibetulin mungkin sama Kang Haji Dedi Mulyadi. Tadi di sana juga udah ada penerangan. Nah, berarti itu di sana itu udah ada orang mancing. Gak apa-apa, biar mereka di sana. Saya tidak ngupload di waktu saya mancingnya ya teman-teman. Saya hanya ngasih tahu perjalanan saya mancing menuju spot ini, spot yang tidak ada rintangan, katakan yang aman lah di sini. Kalau turun ke sana ke bawah, udah pasti resikonya itu 3 kali lipat resiko. Resiko yang pertama, jalan masuk ke sungai itu rimbun. Sedangkan saya hanya pakai seperti ini. Nah, resiko yang pertama itu ya, sama binatang-binatang yang berbisa. Itu resiko yang pertama kalau mau ke sana. Resiko kedua, air sungai ini kadang-kadang datang atau banjir di malam hari. Tiba-tiba kita lagi enak mancing, air datang dari arah sana.
dari arah hulu. Ya udah kita akan, kalau kita nggak tahu, nggak cepet-cepet naik ke atas, ya udah kita hanyut. Itu risiko yang kedua. Dan risiko ketiga itu dengan makhluk sekitar kita yang tidak kasat mata. Itu risiko yang ketiganya. Di sini banyak sekali keanehan-keanehan yang tidak kasat mata. Di sini, di perbatasan ini. Dan di sini belum ada para YouTuber-YouTuber yang datang ke dunia horor-horor, itu belum ada, teman-teman. Ke dunia mistis-mistis itu belum ada. Yang ada di sini itu hanya para pemancing-pemancing malam. Itu juga cuma 1-2 lah, jarang. Yang lainnya karena udah semuanya itu untuk daerah saya itu di perbatasan ini udah sangat terkenal. Bukan hanya di sungainya, melainkan di daratnya juga. Seperti itu. Jadi sekarang ini karena peralatan saya tidak memadai untuk turun ke bawah untuk ambil gambar, kita ambil aman aja di sini. Dan mungkin tidak bisa saya upload di waktu mancingnya. Hanya saya ngasih tahu perjalanannya saja dan penjelasan-penjelasan sedikit demi sedikit agar teman-teman yang ada di perbatasan di sini itu khususnya untuk berhati-hati. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.